Bunga. Kaget, kita kira kucing galong. Apa kabar Bunga? Baik, Bunda. Sehat sayang ya? Alhamdulillah. Oke, Bunga kawin kontrak. Artinya, tapi nikah secara syah. Mungkin nikah siri atau apa kali ya. Kawin kontrak tuh kayak apa sih sistemnya, Bunga? Waktu aku itu ya, jadi kayak model kawin siri gitu, Bunda. Nah, artinya kan ada kontraknya. Kalau kawin siri aku tahu. Iya. Kawin kontrak itu misalnya kamu dikontrak berapa bulan, tahun atau Iya, apa? waktu itu aku 1 tahun. Oh, 1 tahun. Nah, habis 1 tahun misalnya kelar diceraikan atau Enggak, ditinggal begitu aja. Oh. Kalau misalkan mau perpanjang? diperpanjang, ya perpanjang gitu. Perpanjang dengan cara apa? Menikah lagi? Enggak, jadi komitmen gitu, Bunda. Oh, antara gitu. aku dengan dia gitu. Baik, Bunga. Dengan warga mana kamu menikah? Waktu itu aku Singapura, Bunda. Oh, Singapura. Nah, yang menikah itu maaf ya, secara agama Islam atau apa? Islam. Oh, Islam. Orang itu Islam ya? Iya. Baik, kalau bicara masalah kontrak, artinya kalau kenapa juga Bunga nggak minta langsung menikah yang secara secara sah gitu? Pada saat itu kan dia di sini hanya tugas ya. Oh, Bunda. gitu. Iya, gitu. Jadi ya ada risikonya juga. Iya. Terus untuk membiayai kamu seperti perempuan-perempuan pada lain yang punya suami, misalnya kamu dinafkahkan, dikasih segala sesuatu. Apa sampai punya anak nggak kalau begitu? Lagi saya mah dijaga. Oh, maaf ya sayang ya. Sudah berapa kali kamu melakukan kawin kontrak? Sekali. Baru sekali ini? Iya. Aku juga suka dengar kawin kontrak, orang kontrak itu biasanya orang-orang yang dari daerah-daerah Arab Al-Sono ya, terus juga dari seberang-seberang. Ada nggak orang kita sendiri yang kawin kontrak? Artinya orang Indonesia sendiri yang kawin kontrak dengan Bunga atau dengan teman-teman Bunga? Nggak ada. Nggak ada. Apa untung ruginya kawin kontrak? Ya, untungnya pada saat aku ya mendapat fasilitas, terus ruginya ya ditinggal begitu aja, Bunda. Maaf ya sayang, kamu kawin dengan dia itu ada dasar cinta hanya karena kamu cuma cari kebutuhan aja? Ya, pada saat itu aku ngeliat materi ya. Materi ya? Iya. Kalau seandainya dia membawa kamu nikah beneran, kamu mau? Artinya dengan syarat-syarat yang berlaku seperti ada di KUA, seperti kamu mau? Mau. Atau mungkin karena dia orang asing agak susah kali? Iya. Oh begitu ya? Betul, benar. Baik, sekarang kamu lagi sendiri atau masih dikontrak? Enggak, udah lepas. Udah lepas? Iya. Nggak ada rencana mau kawin kos gitu? Ya, kan kalau kawin kos lebih murah. Kalau bulanan juga murah. Kontrak kan tahunan. Ya udahlah, pokoknya biar deh urusan ibu ya. Silakan mau tanya ibu? Ya. Ibu siapa namanya? Boleh berdiri ibu? Saya Ibu Joyce. Ibu Joyce? Oh my God. Saya ingin menanyakan pada Mbak, kenapa Mbak mau sekali kawin kontrak? Tadi sudah dijelaskan karena materi. Seandainya calonnya itu tidak bermasalah. Mudah-mudahan kita dapat mengerti Bu ya. Sebenarnya juga kalau dipikir-pikir juga benernya sih secara jujur dia nggak mau melakukan itu. Tapi ya kembali lagi keadaan dia yang memaksa seperti itu. Tapi kalau bicara masalah keadaan, orang pasti bilang kan jadi pembantu juga bisa, jadi ini juga bisa. Ya kalau kita, mungkin kalau kita jadi dia juga akan melakukan seperti itu. Baik Mbak Bunga, bagaimana tanggapan keluarga Anda dengan kamu menikah kontrak dengan orang asing? Mungkin bapak, ibu, keluarga. Ini apakah ini aib atau ya sah-sah aja kamu juga melakukan pernikahan secara agama itu ya di bawah tangan atau kawin siri? Pada saat itu keluarga nggak tahu ya. Jadi aku bilangnya kerja, dan yang aku tuh pulang 2 minggu sekali. Gitu. Baik, kamu punya teman nggak yang sampai menghasilkan anak dari pernikahan kontrak itu sendiri? Ada. Bagaimana hukumnya untuk anak ini tadi? Pak, artinya apakah setelah dia tidak mempergunakan jasa si istri ini tadi terus dia pergi ke luar negeri, bagaimana dengan keadaan si anak ini? Apakah dia akan ngirim uang tiap bulan atau tiap minggu atau tiap apa gitu? Atau pas gitu aja udah? Ada yang masih ngirim sih Bunda ya, tapi ada juga yang enggak sama sekali lepas gitu aja. Karena dia di sana di negaranya itu ada istri juga. Gitu. Menurut kamu orang kita terlalu gampang nggak sih untuk menikah dengan orang asing dengan walau saya rasa di luar negeri nggak ada kawin kontrak ya, paling kawin permanen kali. Oke, Bunga, apapun yang kamu lakukan itu adalah risiko kamu sendiri. Pernah nggak terpikir suatu saat kamu akan dapat laki-laki, terus kamu menikah beneran, punya anak, udah punya calon belum kira-kira?
sampai saat ini belum. Belum ya? Kalian mau dengan bunga? Oh, gatel. Bunga karena pakai topeng, pakai topeng cakep loh bunganya. Ada lagi bunga lestari juga bagus tuh ya. Apa lagunya, Bu? Sani. Baik, tepuk tangan untuk bunga. Bunga, apapun yang kamu jalankan sekarang ini adalah hak kamu. Aku tidak juga mau menghukum kamu atau mengata-ngatai kamu. Kamu lebih tahu jalan yang baik. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan Bunga mendapatkan jodoh yang baik, suami yang ngerti, yang bisa memberi nafkah lahir dan batin ya. Bukan saja fisiknya diinikan, tapi juga jiwa raganya tercukupi. Baik Bunga, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga ya. Nanti kita tentunya akan ngobrol-ngobrol lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Sama mama suruh nikah sama 1 orang. Kalau curhat ke papa suruh nikah sama 2 orang. Sebenarnya kalau dilihat yang namanya kawin kontrak, terus berapa yang lalu ada orang yang keluarga suaminya menikah dengan ibu dan atau mungkin dengan bukan nikah artinya berselingkuh. Inilah sebenarnya realita kehidupan di sekitar kita yang kadang-kadang mungkin tolong ibu handphonenya dimatiin dulu atau diinjak. Ya. Jadi ada semacam kayak orang enggak handphone. Kalau onco-onco akan awak handphone hati nuyu. Ini. Nah, ini bintang dari mulai menikah sampai kenapa jadi bersih nih? Ini bintang nih dari mulai nikah sampai sekarang punya cucu. Kalau kemana-mana mesra berduaan. Udah begitu udah punya keluarga, terus bawaannya tenang. Nanti kita doain mudah-mudahan jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Walaupun cucunya baru 1 atau 2 ya. Dan kita sambut Pangki Swito dan keluarganya ya, Coktaria. Ya, setangkai anggrek bulan yang gugur layu kini mekar kembali hari bahagia menanti. Hari bahagia Pangki Swito dan Yati Oktavia terus berjalan karena dalam hidup ini saling mengisi satu sama lain. Berapa cucu? Cucu 4. Hah? Udah 4? Alhamdulillah. Cicit? Belum. Ada. Oke, Mas Pangki. Dalam mengisi kehidupan cucu, anak, Anda tuh satu contoh untuk masyarakat yang melihat walaupun dalam guncangan rumah tangga itu pasti ada lah. Tapi kalau bisa jangan keluar. Bagaimana untuk menghadapi ini semua? Artinya orang tahu, oh ya Oktavia kok adem-adem aja ya sama Pangki Swito. Apa resepnya Mas? Saya hidup mengalir aja. Oh air ya? Saya nikmati. Saya semua nikmati. Karena saya menganggap yang saya dapat dari Allah itu rezeki. Amin. Jadi apapun yang terjadi saya selalu nikmati aja. Jadi, artinya biar seperti air mengalir. Ya. Kemanapun dia mau pergi airnya ke laut juga. Betul. Itu maksudnya. Iya. Ya kalau lihat laki lo nih yang tua mana kan? Mana ya? Yang masih handsome. Masa sih ada nggak sih rasa kayaknya aduh gue kok dia lagi nemenin gue dia lagi ada nggak semacam kayak apa sih yang membuat kamu bertahan ya namanya suami ya tapi kan namanya istri mungkin apa yuk kita coba yuk misalnya kita kemana untuk sesuatu romantis tuh kamu biasanya ngapain berdua? Ya, kalau misalnya bosan enggak ya. Kadang-kadang suka iseng aja. Bosan kualat loh. Ya, kita nikah dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, cinta itu nomor 1 dulu. Ya, untuk pikiran macam-macam nggak ada. Jadi kalau bosan balik, Pak kita bosan nih kok udah lama kamu nggak ngelek saya gitu.
klarifikasi. Maksud lo?